Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif kelas A. Kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Umi Fitria, dan 3 rekan saya yang lainnya yaitu Badina Amalia Kaisaria, Putri Andini, dan juga Ernita Sari. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mereview materi terkait titrasi nitrimetri. Nah, titrasi nitrimetri adalah titrasi yang dilakukan dengan menggunakan larutan natrium nitrit atau NaNO2 sebagai titran atau larutan standar yang konsentrasinya sudah diketahui. Nah, dalam proses penggunaannya, titrasi itu dapat digunakan untuk menetapkan kadar atau konsentrasi dari satu senyawa yang mengandung gugus amin aromatis primer. Titrasi nitrimetri harus dilakukan dalam suasana asam. Hal ini dikarenakan agar natrium nitrit yang digunakan itu dapat dirubah bentuknya menjadi asam nitrit sehingga dapat bereaksi dengan sampah yang mengandung gugus amin aromatis primer. Prinsip dari titrasi nitrimetri adalah reaksi diazotasi, di mana terbentuknya garam diazonium dari reaksi antara amin aromatis primer dengan natrium nitrit. Sebelum digunakan, larutan natrium nitrit harus distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan natrium nitrit bersifat higroskopis sehingga mudah menarik molekul air dari udara dan dapat berinteraksi dengan karbon dioksida di udara. Nah, pembakuan dari natrium nitrit itu menggunakan larutan standar asam sulfanilat. Hal ini dikarenakan asam sulfanilat itu tidak bersifat higroskopis sehingga tidak mudah menarik molekul air dari udara dan juga dia tidak berinteraksi dengan karbon dioksida di udara. Nah, reaksi nitrimetri dapat berjalan dengan baik pada suhu di bawah 10 derajat Celcius. Jadi reaksi nitrimetri ini tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak stabil dalam suhu kamar. Reaksi nitrimetri juga tidak dapat dilakukan pada suhu yang tinggi karena menyebabkan natrium nitrit mengalami penguapan dan terjadi tidak keseimbangan stoikiometri. Baiklah, untuk alat yang kita butuhkan antara lain, yang pertama timbangan sebanyak 1 buah, Erlenmeyer 2 buah, gelas ukur 4 buah, gelas kimia 2 buah, buret 1 buah, corong 1 buah, statif 1 buah, klem 1 buah, lumpang dan alu 1 buah, spatula 1 buah, pipet volume 1 buah, batang pengaduk 1 buah, labu ukur 1 buah, pipet tetes 2 buah, kaki 3 1 buah, spiritus 1 buah, dan kertas perekaman sebanyak 8 buah. Sedangkan bahan yang kita butuhkan antara lain natrium nitrit sebanyak 3,45 gram, aquades 2,95 liter, asam sulfanilat sebanyak 1 gram, kalium iodida 0,75 gram, amilum 5 gram, metilen biru 3 tetes, tropeolin 5 tetes, paracetamol 500 mg, dan asam klorida sebanyak 30 ml. Kemudian cara kerja yang pertama itu ada pembuatan standar sekunder, larutan NaNO2 0,05 m dibuat dengan 3,45 gram NaNO2 itu kita larutkan dengan sedikit aquades, terus dicukupkan volumenya sampai 1 liter dengan aquades, terus dikocok hingga homogen. Kemudian untuk larutan primer itu dibuat dengan 1 gram asam sulfanilat, kita larutkan dengan aquades dan volumenya itu dicukupkan sampai 100.000 ml. Lalu kita kocok hingga homogen. Nah, indikatornya untuk pembuatan indikator luarnya atau pasta kalium iodida itu adalah dengan 0,75 gram Ki dilarutkan dalam 5 ml aquades, kemudian ditambahkan sedikit-sedikit sambil diaduk suspensinya 5 gram amilum dalam 30 ml aquades. Kemudian kita didihkan selama 5 menit. Nah, untuk indikator dalamnya yaitu tropeolin 0,1% dan metil biru 0,1%, itu pada setiap percobaan itu ditambahkan 5 tetes larutan tropeolin 0,1% dan 3 tetes metil biru 0,1%. Nanti akan diperoleh perubahan warna dari merah violet menjadi biru. Kemudian untuk pembakuan larut NaNO2-nya itu 100 mg asam sulfanilat dan 5 ml HCl pekat dan 20 ml aquades didinginkan sampai suhu lebih kurang 10 derajat Celcius, diterasi dengan NaNO2, kemudian digunakan indikator pasta, digoreskan sedikit larutannya ke indikator tadi, kemudian didiamkan 2 menit dan akan terjadi perubahan warna menjadi biru. Untuk penetapan kadarnya itu 500 mg sampel PCT, dilarutkan dalam 15 ml HCl dan 30 ml aquades, kemudian direflux selama 60 menit, ditambahkan 5 ml HCl pekat, terus didinginkan pada suhu 10 derajat Celcius, dititrasi dengan NaNO2, dikocok kuat dengan dalam batu es, terus diteteskan pada indikator Ki, kemudian digoreskan pada indikator, didiamkan selama lebih kurang 2 menit, kemudian nanti akan terjadi. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan titrasi nitrimetri. Nah, titrasi nitrimetri ini dilakukan berdasarkan data hasil pengamatan pembakuan natrium nitrit dengan asam sulfat, rata-rata volumenya didapatkan 2,16 mili, sedangkan konsentrasi setelah dititrasi yaitu didapatkan 0,0053 normalitas. Untuk penetapan kadar paracetamol, untuk volume yang pertama yaitu 4,4 mili, didapatkan persen kadarnya yaitu 0,7%. Sedangkan untuk volume yang kedua yaitu 3,0 mili, didapatkan persen kadar sebesar 0,6%. Dan volume yang terakhir yaitu 2,7 mili, didapatkan persen kadarnya sebesar 0,4%.
Larutan standar primer yang dapat digunakan ialah asam sulfanilat, karena asam sulfanilat tidak bersifat higroskopis dalam memiliki berat ekuivalen yang besar, sehingga tidak mudah terpengaruh kemurniannya dan dapat mengurangi kesalahan dalam penimbangan. Dapat pula menggunakan asam sulfat sebagai larutan standar primer. Nah, titrasi harus berlangsung pada pH 1 atau 2 atau dalam keadaan asam. Nah, kondisi ini diperlukan untuk mengubah natrium nitrit atau NaNO3 menjadi HNO2 sehingga nantinya membentuk garam diazonium. Apabila keasamannya kurang, maka titik akhir titrasi tidak jelas dan garam diazonium yang terbentuk tidak akan sempurna. Setelah pembakuan, dilanjutkan dengan penambahan indikator. Indikator yang digunakan itu indikator luar berupa pasta kanji iodida yang ditutup dengan aluminium foil. Karena untuk mencegah pasta kanji tersebut teroksidasi dengan oksigen di udara. Jika pasta kanji tersebut sudah teroksidasi, akan berubah berwarna biru sehingga menyebabkan tidak dapat dijadikan sebagai indikator lagi. Nah, indikator luar merupakan indikator yang dicampur dengan analit, sedangkan indikator yang diteteskan ke analit adalah indikator dalam. Nah, kelemahan dari indikator luar kerjanya kurang praktis karena sering mengaris atau menotol dan kelebihannya warnanya terbentuk lebih jelas. Prosedur yang dilakukan pertama kali itu adalah isolasi sampel. Nah, paracetamol dilarutkan dalam etanol. Hal ini dilakukan karena paracetamol itu mudah larut dalam etanol dan kemudian di vortex. Nah, paracetamol yang dilarutkan dalam etanol di vortex tersebut untuk melarutkan partikel-partikel paracetamol agar larut dalam etanol sehingga komposisinya menjadi rata. Setelah itu akan disentrifugasi dengan alat sentrifuge. Nah, alat ini berfungsi untuk memisahkan partikel-partikel dalam suatu larutan yang mempunyai berat molekul yang berbeda. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan pembahasan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.